Saya juga ini sudah streaming dan sinyal masih berlangsung. Saya masuk pada slide pertama. Baik kawan, di hari ini saya akan bagi tugas kepada teman-teman di mahasiswaku Sekom Sruwen. Apa tugas yang saya akan bagikan, yaitu masing-masing setelah penyampaian materi ini, nanti kalian bisa memilih salah satu dari penawaran proyek otomatisasi ini. Yang pertama adalah ini kawan, yang pertama yaitu adalah otomatis lampu yang akan menyala ketika ada orang berjalan di area yang diinginkan. Ya, misalnya sebuah lorong, kalau kita pakai lampu yang menyala terus itu akan boros listrik tentunya kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan bisa mencoba berkreasi membuat otomatisasi lampu lorong yang diberikan sensor PIR, pasif infrared. Dengan maksud ketika lorong tersebut tidak ada orang yang lewat, maka lampunya akan padam dengan sendirinya. Atau ketika ada orang yang lewat, ya, jadi sebaliknya ketika ada orang yang lewat berlalu lalang di lorong tersebut, maka lampunya akan menyala secara otomatis. Silahkan, ini siapa yang mau ambil proyek ini, apakah Mas Weba, apakah Mas Pandu, apakah Mas Kevin, apakah Mas Janin, silahkan ya. Ini bisa berupa miniatur ya, kalian membuat bisa dalam bentuk miniatur ya, atau tidak untuk lorong boleh, untuk kamar mandi. Seringkali kita itu ditemui dalam kehidupan sehari-hari, lampu kamar mandi itu lupa nggak dimatikan. Nah, itu kan pemborosan kawan ya. Nah, oleh karena itu dengan sensor otomatis lampu kamar mandi, kalian bisa pasang sensor ini di kamar mandi ya, di kamar mandi, sehingga ketika ada orang kamar mandi lampunya menyala dengan sendirinya. Nah, ketika orang sudah selesai menggunakan kamar mandi tersebut atau toilet tersebut, maka lampunya akan padam dengan sendirinya. Nah, silakan, ini siapa yang mau ambil? Mas Weba, Mas Jalani, apa Mas Kevin? Ya, atau Mas Weba, Jalani, Kevin, Mas Pandu ya, silakan ya, Mas Pandu ya, boleh ya. Saya coba hubungi dulu kawan-kawan yang belum ada di Siakat untuk bisa nongol di Siakat sebagai presensi ya. Oke, saya cek dulu di grup ya. Ya, mungkin ada gangguan sinyal. Seperti biasa, saya tetap rekam lokal ya. Jadi, kalau ada gangguan sinyal, saya nanti akan selesai dari perkuliahan ini, saya akan upload materi yang sudah saya rekam lokal kawan ya. Oke, yang baru bergabung silahkan. Ya, di sini kawan. Hari ini kita akan bagi tugas tentang otomatisasi menggunakan microcontroller dan berbagai macam sensor ya. Oke, saya cek dulu YouTube saya masih jalan tidak ya. Oh, subhanallah. Saya tarik lagi ke sini ya.
Oke kawan, selamat bergabung dengan saya Pak Bambang di channel Bambang Vkom. Pada hari ini kita akan bahas tentang pembagian tugas proyek mandiri untuk mata kuliah mikrocontroller pada pertemuan ke-14. Apa proyek mandirinya kawan? Proyek mandirinya yaitu membuat coding, membuat coding untuk unit controller otomatisasi, bisa menggunakan inputan sensor berupa pasif infrared, bisa menggunakan inputan sensor banjir, bisa menggunakan sensor laser dan lain sebagainya. Silahkan sesuai selera Anda. Saya buatkan gambar-gambar yang nantinya bisa Anda gunakan untuk macam-macam pilihan input sensor yang akan dibangun. Nah, dalam gambar ini tampak Arduino, Arduino Uno dan relay serta motor servo, serta motor servo dan ada sensor pasif infrared. Nah, silakan kawan yang mau membuat proyek mandiri berupa otomatisasi lampu kamar mandi, otomatisasi lampu lorong, yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lampu lorong, kalau lorong itu tidak ada orang yang lewat, maka lampunya padam dengan sendirinya. Dan sebaliknya ketika lorong itu ada orang yang berlalu lalang, maka sensor ini akan membaca adanya orang, kemudian lampunya akan menyala secara otomatis. Nah, kalian boleh pilih ini, silahkan. Mas Feba mau buat ini, monggo. Mas Jelani bisa membuat ini, silahkan. Mas Kevin silahkan, Mas Pandu juga ya. Tentunya nanti di antara kalian memilih salah satu dari yang saya display ya. Ini yang pertama. Atau untuk membuat otomatisasi lampu kamar mandi, Lampu kamar mandi itu kalau menyala terus boros, Atau seringkali kita itu lupa tidak mematikannya. Ini juga pemborosan kawan. Oleh karena itu, ayo kita buat coding untuk membuat lampu kamar mandi kita menyala dan padam secara otomatis. Dengan proses ketika kita menggunakan kamar mandi tersebut, berarti dibaca oleh sensor bit ini sebagai adanya orang, maka lampunya akan menyala. Dan ketika orang meninggalkan kamar mandi, lampunya akan padam dengan sendirinya. Ini pilihan pertama kawan. Silahkan kalian diskusikan dengan kawan-kawan mau buat yang mana codingnya. Yang kedua, ini sensor otomatis untuk pintu buka tutup dengan pasif infrared. Jadi kalau tadi itu untuk menyalakan lampu, sekarang untuk membuka pintu, membuka pintu. Ketika ada orang berada di depan pintu, maka sensor pasif infrared ini akan deteksi adanya orang, people, adanya panas tubuh orang. Maka sensor ini akan mengirim kode high logic atau low logic kepada Arduino, dan Arduino akan menghidupkan relay untuk menghidupkan motor servo menggerakkan pintu terbuka, Nah, ketika tidak ada orang, maka pintunya menutup. Nah, ini silakan siapa yang mau pilih? Mas Pandu kah? Mas Kevin kah? Mas Jelani kah? Mas Feba kah? Silahkan nanti diskusi dengan kawan-kawan masing-masing ya. Silahkan ya. Oke, saya cek lagi. Streamingnya putus lagi. Saya turunkan settingannya. Oke, saya lanjutkan kawan, Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya
Anda memilih mau pakai sensor otomatis untuk membuka menutup pintu secara otomatis, silakan menggunakan konfigurasi rangkaian ini, yaitu sensor peer sebagai pembaca adanya orang, lalu Arduino sebagai pengolah adanya informasi itu, kemudian driver penggerak motor servo yaitu relay. Silakan kalian siapa yang membuat coding tentang otomatisasi buka tutup pintu dengan sensor pasif infrared. Silakan Mas Beba mau pilih yang mana, nanti tentunya tidak boleh sama ya, masing-masing silahkan berkreasi sendiri, membuat coding sendiri untuk load yang berbeda-beda. Saya siapkan 4-5 pilihan, nanti kalian silahkan pilih mana yang menurutmu cocok untuk Anda bereksperimen. Oke, selanjutnya ini bisa yaitu sensor alarm banjir ya, atau buka tutup pintu portal air ya, pintu air ya. Nah, bisa kalau di dam-dam tertentu ada pintu air yang manakala di situ terjadi ketinggian air yang sudah lebih dari skala yang direncanakan, maka pintu airnya akan membagi ke gerbang lain, ke jalur irigasi yang lain. Nah, silakan Anda bisa membuat sensor banjir ini sebagai pembuka penutup pintu air agar tidak terjadi banjir pada ketinggian yang berbahaya. Atau Anda bisa dibuat untuk sensor jemuran otomatis. Jadi manakala tidak ada hujan, maka penutup jemuran akan terbuka. Ketika ada hujan, maka penutup jemuran akan menutup dengan sendirinya. Begitu kawan. Nah, silakan siapa yang mau pilih sensor ini. Ini menggunakan sensor hujan atau sensor banjir, masuk ke Arduino, kemudian ke driver relay, kemudian ke motor servo yang akan menggerakkan pintu air atau menggerakkan atap fiber penutup jemuran ya. Oke kawan, atau Anda boleh modifikasi untuk membuat indikator bak tandon penuh ya, bak tandon penuh, sehingga kita bisa tahu kondisi air dalam bak tandon itu berapa posisinya ya, bisa seperti itu. Oke, silahkan yang mau pilih ini siapa, monggo. Ya, selanjutnya ini yang unik ya, ini yang unik, silahkan siapa yang mau buat. Ini adalah laser gate security, jadi kalian bisa membuat modifikasi sensor keamanan dengan laser cahaya ya, dengan cahaya laser. Ini ada laser dioda yang akan meluncurkan cahaya dengan panjang gelombang sekitar 650 nanometer dan diterima oleh sensor laser. Oleh sensor laser diberikan kepada Arduino, dari Arduino dikirim ke driver penggerak load yaitu relay single channel. Dari single channel kirim ke buzzer atau ke alarm atau sirine, sehingga ketika ada orang yang melewati area yang mestinya tidak boleh dilewati, tentunya ini direncanakan untuk keamanan ruang-ruang yang memang tidak boleh dilalui orang ya, untuk menyimpan berangkas atau untuk menyimpan kunci-kunci ya kendaraan Anda di lemari-lemari atau benda-benda berharga, barang-barang berharga Anda, silahkan Anda buat dengan laser gate security. Nah, tugasmu adalah membuat codingnya ya, membuat codingnya. Oke, nah bagaimana membuat coding agar laser dioda ini menyala dan dia akan mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Dia akan menyoroti sensor dioda laser. Kemudian dari sensor dioda laser ini akan diberikan kepada Arduino. Dari Arduino akan dikirim ke driver load ya, driver load yaitu berupa relay single channel. Dari single channel relay ini dikirim ke buzzer atau ke sirine sebagai tanda bahaya adanya tindak kejahatan di area yang semestinya tidak ada orang yang berlalu lalang, dengan cara orang itu melewati cahaya laser dan memotong ini. Begitu kawan, silahkan ya. Mau pilih yang mana silahkan. Oke,
Saya lanjutkan. Ya. Nah, bisa pula Anda menggunakan LDR ya, LDR. Saya tambahkan bisa pula menggunakan LDR. Saya tambahkan Arduino yang Anda mau pakai boleh ya. Nah, boleh menggunakan ya ini, terus ya pakai LDR ya, boleh LDR sensor boleh ya, LDR sensor boleh untuk keamanan ya, ke sensor untuk keamanan ya, boleh ya, untuk keamanan menggunakan LDR. Saya input dulu gambar LDR. Ya, mana LDR? Ya, ini LDR. Ya, Anda boleh menggunakan LDR ini sebagai sensor adanya cahaya. Ya, sensor adanya cahaya. Jadi, kalau ada cahaya, dianggap ada maling, ada pencuri, silahkan Anda buat. Ya, dari LDR ini. Kemudian ada load relay-nya. Tetap load relay-nya saya taruh di sini. Ya, jadi tetap harus menggunakan relay ya, karena kita sudah bahas kedalaman pemahaman tentang relay. Ya. Ini saya juga masih sertakan keterangan konfigurasi pin diagram dari relay yang single channel. Nah, oke. Oke, iya. Nah, di sini ya. Nah, silahkan Anda menggunakan sensor keamanan, menggunakan gelap terang ya. Kalau terang, ruangnya ruang kedap cahaya tentunya ya. Ruang kedap cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya dianggap aman. Kalau ada cahaya yang mengenai LDR maka dianggap tidak aman. Maka sirine atau buzzer akan berbunyi. Ya. Silakan Anda membuat codingnya ya, membuat codingnya. Oke, ya. Nanti aku kirim rekaman materi ini karena sinyal jelek. Oke. Otomatisasi mikrokontroler. Mana yang otomatis? Silahkan kalian nanti pilih ya. Tugas mandirinya yaitu membuat coding untuk salah satu dari
otomatisasi yang saya tawarkan di sini. Ya. Ya, yang pertama yaitu ini lampu menyala dengan adanya orang di depan sensor PIR. Misalnya digunakan untuk lampu lorong. Ya, kalau tidak ada yang lewati lorong itu lampunya padam dengan sendirinya. Ketika ada orang itu berlalu lalang di depan lorong tersebut, di depan sensor tersebut, maka lampunya akan menyala kawan. Nah, silahkan siapa yang membuat ini. Yang kedua, sensor otomatis pintu kawan. Ketika ada orang yang berdiri di depan pintu jarak 2-3 meter atau 1 meter, terserah Anda settingnya nanti kepekaannya seperti apa, maka pintunya akan terbuka dengan sendirinya kawan. Silakan siapa yang mau buat ini. Ya. 1, 2, 3. Yang kedua, pilihannya yaitu otomatisasi pintu terbuka dengan sendirinya dan menutup dengan sendirinya. Kapan? Ketika ada orang di depan pintu jarak 1 meter atau 1,5 meter, silahkan nanti pintu membuka dengan sendirinya. Tugasmu membuat codingnya seperti apa, silahkan. Codingnya seperti apa, silahkan. Ya. Syukur Anda juga bisa rakit-rakit. Ini menggunakan servo DC ya. Motor servo ini mampu untuk menggerakkan pintu dengan beban yang berat. Ya. Karena di dalamnya ada gigi redusernya ya. Ada gear redusernya. Oke, ini pilihan kedua kawan. Saya cek lagi, masih nyambung tidak. Aduh. Pilihan ketiga. Ya, pilihan ketiga. Ini adalah alarm banjir. Jadi ketika banjir, maka sirine berbunyi. Atau terjadi banjir, maka pintu air terbuka ya, agar mengalir ke saluran air pengaman banjir. Ya, atau Anda bisa buat sensor ke dipakai untuk menggerakkan penutup ya, atap penutup jemuran ya, bisa jemuran otomatis bisa ya. Silakan Anda buat codingnya seperti apa agar ketika hujan maka atap penutup jemuran akan meluncur, atau silakan jemurannya yang akan ketarik ke dalam bawah dari teras atau tempat ruang jemuran, silahkan ya. Silahkan Anda modifikasi seperti apa codingnya ya, seperti apa codingnya. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, yang keempat, silakan Anda buat coding apabila ada cahaya yang menyinari LDR ini, maka dianggap ruang itu ada pencuri masuk. Misalnya dia nyenter-nyenter mengambil barang berharga punya Anda di ruangan kedap cahaya. Kalau ada cahaya yang menyinari misalnya dari senter ke permukaan LDR ini, maka secara otomatis sirine berbunyi, alarm berbunyi, berarti ada maling ya, ada pencuri. Silahkan Anda buat codingnya seperti apa kawan ya. Waktunya 2 pekan ya, 2 pekan. Jadi nanti sampai sebelum minggu tenang ya. Minggu depan kita evaluasi lagi pilihan-pilihan. Saya mau dengar dari chat WA atau dari live chat, Anda pilih yang mana ya. Oke, kita lanjutkan.
Yang kelima yaitu laser gate security ya, laser gate security. Yang kelima yaitu laser gate security. Apa itu laser gate security? Yaitu pengaman pintu, pengaman gerbang, pengaman daerah yang tidak boleh ada orang berlalu lalang di situ atau siapapun yang lewat situ akan memotong cahaya laser yang sudah dipasang pada gerbang tertentu atau pintu tersebut ya, atau daerah tertentu yang tidak boleh ada orang masuk daerah itu. Maka ketika orang melewati daerah tersebut, maka cahaya laser ini akan dipotong oleh orang itu ya. Dengan dipotongnya cahaya laser ini, maka dioda sensor laser akan menerima informasi untuk diberikan kepada mikrokontroler Arduino, dan dari mikrokontroler Arduino diberikan kepada relay diberikan kepada beban berupa sirine, alarm sebagai adanya bahaya, adanya pencuri, adanya orang yang lalu lalang di daerah yang diamankan. Begitu kawan ya. Nah, silahkan. Ada 6 pilihan, silahkan kalian buat codingnya seperti apa. Tentunya untuk membuat coding ini Anda bisa refresh pembelajaran online sebelum ini. Saya sudah banyak bahas tentang coding sensor cahaya, saya sudah bahas coding sensor hujan, saya sudah bahas coding sensor tir. Nah, Anda sekarang berkreasi dan membuat sambungan kabelnya seperti apa. Jadi bukan hanya coding, yang Anda buat adalah sambungan kabelnya seperti apa dalam dimensi gambar piktorial. Jadi Anda membuat gambar ini bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Word. Saya anjurkan untuk jalan di PowerPoint, jadi enak Anda buat garis-garisnya, mudah ngeditnya, dan ringan kalau pakai PowerPoint. Kalau pakai CorelDRAW nanti mungkin berat ya. Oke, tapi silahkan mana yang menurut Anda nyaman. Kalau saya sarankan Anda jalan di PowerPoint saja sudah cukup ya, sudah cukup. Oke, ada 5 pilihan tugas mandiri dari kalian ya. Oke, saya ulangi lagi apa yang harus dikerjakan untuk 2 minggu mendatang, yaitu kita bicara otomatisasi ya, otomatisasi. Nah, otomatisasi apa yang Anda buat? Ada 5 sampai 6 pilihan ya. Ada 5 sampai 6 pilihan. 5 sampai 6 pilihan ya. Yang pertama yaitu otomatisasi lampu lorong ya. Lampu lorong itu kalau menyala terus boros. Kita buat dengan sensor ini. Apabila ada orang lewat di area lorong tersebut, maka lampunya baru menyala. Anda boleh modifikasi ke lampu kamar mandi ya. Lampu kamar mandi, kalau ada orang masuk kamar mandi, orang beraktivitas di kamar mandi, maka lampunya kamar mandi akan menyala dengan sendirinya. Nah, ketika orang tersebut selesai menggunakan kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, maka lampunya padam dengan sendirinya. Jadi bisa Anda buat lampu menyala di kamar mandi ketika ada orang, dan ketika tidak ada orang lampunya padam. Atau lampu untuk lorong ya, silahkan ya. Anda bisa buat codingnya dan gambar sambungannya instalasi seperti apa. Oke, begitu ya kawan. Pilihan kedua. Yang kedua, buatlah coding untuk sensor otomatisasi pintu ketika ada orang di depan pintu. Di depan itu sudah dipasang sensor pasif infrared, maka pintunya terbuka dengan sendirinya. Ini tentu menggunakan motor servo. Saya tunjukkan di gambar ini ada gambar motor servo seperti itu wujudnya, untuk bisa dipakai menggerakkan pintu terbuka dan pintu tertutup. Ketika ada orang, pintu terbuka. Ketika tidak ada orang, pintu menutup. Nah, silahkan codingnya seperti apa. Ini pilihan kedua ya, pilihan kedua kawan. Silahkan ya. Saya cek lagi apakah masih jalan.
Ya, yang kedua ini adalah sensor otomatis pintu buka tutup dengan pasif infrared. Ketika ada orang di depan pintu, pintunya buka sendirinya. Ketika orang itu meninggalkan pintu, pintunya menutup dengan sendirinya. Jadi silakan Anda buat codingnya seperti apa, sambungan instalasi kabelnya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda buat alarm banjir. Ketika ada banjir, maka alarm berbunyi. Atau ketika ada banjir, pintu air terbuka agar airnya terbagi ke area lain dan ketinggian air akan berkurang karena airnya mengalir ke daerah pengaman banjir atau ke pintu air lain, ya. Yang ketiga, bisa Anda modifikasi untuk sensor adanya hujan, lalu jemuran akan menutup. Penutup jemuran akan menutupi barang-barang yang kita jemur, ya. Bisa seperti itu, kawan. Nah, silakan itu seperti apa codingnya yang perlu kalian buat, ya. Saya ulangi. Di sini pilihan ketiga yaitu sensor banjir. Ketika ada banjir, alarm berbunyi, codingnya seperti apa. Kemudian sambungan instalasi kabelnya seperti apa. Atau ketika ada banjir maka pintu air terbuka sehingga gate air akan mengalir ke irigasi lain, ke saluran lain sehingga area ini tidak jadi banjir, ya. Atau bisa Anda buat modifikasi adanya hujan, kemudian kalau hujan jemurannya akan ketarik dengan sendirinya ngeyuk ke bawah teras ruang jemur, ya. Atau Anda bisa pula memodifikasi menjadi ketika hujan maka atap fiber akan meluncur bergerak menutupi jemuran yang kena hujan tadi. Ketika tidak ada hujan, jemurannya penutupnya akan terbuka kembali, ya. Silahkan Anda mau pilih yang mana, silahkan salah satu saja, ya. Anda buat coding sama buat instalasinya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, sensor keamanan menggunakan LDR. Ketika ada cahaya di area LDR, maka sirine atau alarm berbunyi. Ini bisa dipakai untuk keamanan ruangan kedap cahaya, yang di situ untuk menyimpan benda-benda berharga milik kalian. Silahkan Anda buat codingnya seperti apa, ya. Oke, ini pilihan keempat, ya. Tadi sudah ada di awal yaitu pir, ya, untuk lampu kamar mandi, lampu lorong, pir untuk buka tutup pintu, ya, sensor hujan untuk mendeteksi banjir, untuk buka portal air, ya, untuk pintu air. Yang keenam, LDR untuk keamanan ruang kedap cahaya. Yang terakhir pilihannya yaitu laser gate security. Silakan Anda buat codingnya untuk membaca adanya cahaya dan tidak adanya cahaya. Ketika cahaya ini menyinari sensor laser, maka kondisi dianggap aman, ya, dinyatakan aman. Ketika ada orang memotong cahaya ini, berarti terhalang cahaya itu menimpa sensor laser, maka laser sensor dioda ini akan memberi kabar kepada Arduino. Dari Arduino akan diberikan kepada relay driver untuk menggerakkan, menyalakan lampu security atau membunyikan, ya, menghidupkan sirine atau alarm sehingga alarm berbunyi sebagai tanda tidak kejahatan atau kondisi tidak aman. Nah, silahkan ada 6 pilihan, Anda buat codingnya salah satu saja, dan waktu mengerjakannya 2 pekan, ya, 2 pekan. Anda browsing, Anda gali lagi pembahasan perkuliahan sebelum ini, ya, sudah saya bahas semuanya bagaimana membuat coding tentang adanya macam-macam sensor tersebut. Oke, silakan. Saya lihat di YouTube. Oke, kawan. Buffering lagi.
buffering lagi. Saya masuk ke sensor laser. Oke, pilihan terakhir yaitu laser gate security, yaitu sistem keamanan menggunakan laser dioda, ya, menggunakan cahaya laser. Ini bisa Anda pasang di depan pintu kawan. Ketika ada orang yang melewati pintu itu, maka cahaya laser akan terpotong dan sensor laser ini akan memberi kabar kepada Arduino untuk menghidupkan relay dan membunyikan alarm sebagai tanda kondisi tidak aman. Silahkan siapa yang membuat coding dari laser gate security ini, silahkan kawan. Ya, oke. Saya cek lagi. Ya. Ya, seperti itu kawan. Jadi ada pilihannya. Ya, otomatisasi microcontroller. Pilihannya yaitu sensor otomatis lampu menyala dengan PIR. Bisa Anda gunakan di kamar mandi. Ketika ada orang menggunakan kamar mandi, lampunya menyala secara otomatis. Ketika orang meninggalkan kamar mandi, lampunya padam dengan sendirinya. Atau Anda bisa gunakan untuk lampu lorong. Ketika ada orang melewati lorong tersebut, maka lampu lorong menyala biar ketika orang itu meninggalkan lorong, lampunya padam dengan sendirinya. Jadi hemat, ya, hemat penggunaan listrik, ya. Oke, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, otomatisasi pintu buka tutup dengan pasif infrared, ya. Ini bisa Anda gunakan dipasang di depan pintu. Ketika ada orang berada di depan pintu, maka pasif infrared akan membaca adanya orang dan proses kepada Arduino. Arduino akan ngirim ke relay menggerakkan motor servo dan pintunya terbuka. Ketika tidak ada orang, maka pintunya menutup dengan sendirinya kawan. Nah, ini kalian bisa buat codingnya dan gambar merakitnya seperti apa, silahkan. Itu pilihan yang ketiga. Pilihan keempat, kelima, keenam, silahkan bisa buat sensor banjir. Ketika ada banjir, maka sirine berbunyi. Atau ketika ada banjir, maka pintu air terbuka untuk membagi air kepada saluran pengaman banjir, ya, silahkan. Ya. Atau berikutnya bisa Anda modifikasi untuk jemuran otomatis. Ketika ada hujan, maka penutup jemuran akan bergerak menutupi area yang kita jemur. Ketika hujan, maka atap fiber akan bergerak menutupi perangkat jemuran, ya. Ketika tidak ada hujan, dia akan membuka kembali sehingga matahari akan menyinari jemuran pakaian-pakaian kita. Silahkan dibuat kawan, codingnya seperti apa, ya. Oke, codingnya seperti apa. Saya cek lagi YouTube-nya masih jalan apa tidak. Oke, masih jalan, ya. Silakan absen diisi akad, ya. Silahkan absen diisi akad, ya. Oke, silahkan
kabari temanmu bahwa Mas Feba F3 Mas Feba pilih yang pertama. Oke, kawan. Ya, jadi silakan, ada 6 macam pilihan ya, 6 macam pilihan otomatisasi ya. Ada 6 macam pilihan otomatisasi. Yang pertama, otomatisasi lampu menyala dengan sendirinya ketika ada orang yang berada di area sensor. Misalnya Anda pasang sensor di lorong, maka ketika ada orang lewati lorong, lampunya menyala dengan sendirinya. Silakan buat codingnya seperti apa, buat sambungan instalasinya seperti apa, mana input analognya, mana VCC-nya, berapa volt VCC-nya, mana ground-nya, mana outputnya, ke input relay mana, ke lampunya mana. Ini yang pertama. Bisa juga untuk otomatisasi lampu di kamar mandi. Ketika ada orang menggunakan kamar mandi, maka lampunya menyala secara otomatis. Ketika orang keluar dari kamar mandi, nggak usah hidupin matikan lampu, lampunya mati dengan sendirinya. Enak bukan? Silahkan buat codingnya. Yang kedua, otomatisasi buka pintu, tutup pintu secara otomatis. Ketika ada orang berdiri mendekati pintu, maka pintunya terbuka dengan sendirinya. Ketika orang meninggalkan area sensor, maka pintunya menutup dengan sendirinya. Silahkan kalian buat sensor ini codingnya seperti apa, sambungan kabelnya seperti apa. Oke, ini sudah bisa Anda sebagai embrio untuk membuat tugas akhir kalian, kawan. Tinggal nambahin teorinya, nambahin pembahasan codingnya, pembahasan setiap komponen pendukungnya, dan cara merakitnya, prinsip kerjanya sudah jadi tugas akhir, kawan ya. Oke, saya cek dulu di YouTube saya masih jalan tidak.
Oke kawan, silahkan kalian memilih mau yang mana. Mau yang ini silahkan, sensor otomatis lampu menyala dengan PIR. Jadi tugasmu membuat coding ya, buat coding untuk otomatisasi lampu menyala secara otomatis ketika ada orang berada di area sensor pasif infrared. Alat ini bisa Anda gunakan untuk membuat otomatisasi lampu lorong. Ketika ada orang lewat baru menyala. Ketika tidak ada orang lewat maka lampu padam. Ketika ada orang lewat lagi lampu menyala. Bisa pula Anda gunakan untuk lampu kamar mandi kawan. Seringkali kita itu lupa tidak mematikan lampu kamar mandi. Nah kalau sebentar sih tidak apa-apa. Kalau nyala lama dan lampunya terang tentunya boros listrik, bukan? Mubazir kan? Oleh karena itu kalian bisa membuat coding modifikasi rangkaian ini menghubungkan antara sensor PIR dengan Arduino serta ke relay agar ketika ada orang menggunakan kamar mandi maka lampunya menyala dengan sendirinya. Ketika orang meninggalkan kamar mandi maka lampunya padam dengan sendirinya. Asik bukan? Hemat listrik bukan? Oke silahkan kalian buat codingnya dan cara sambungannya kayak apa. Berikutnya, Anda membuat sensor otomatis untuk membuka menutup pintu secara otomatis dengan sensor pasif infrared juga. Apa fungsinya? Bagaimana cara kerjanya? Yaitu ketika ada orang berada di depan pintu, maka pasif infrared membaca adanya orang dengan panas tubuh gelombang sekitar 150 nanometer ya. Oke, ini akan akan menggerakkan pintu ya, akan menggerakkan pintu, menyalakan lampu boleh kalau di relay dikasih lampu indikator sebagai tanda bahwa pintu terbuka, silahkan, itu hanya tambahan saja, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah ketika ada orang di depan sensor PIR maka pintu terbuka. Itu intinya kawan. Ketika tidak ada orang di sekitar pintu, di depan pintu, maka pintu menutup. Itu tugasmu kalian ya. Buat codingnya seperti apa, sambungan instalasinya seperti apa. Kemudian pilihan ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Tadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sensor alarm banjir. Ketika ada banjir maka alarm berbunyi, satu pilihan. Kemudian ketika ada banjir pintu air terbuka ya. Yang berikutnya ketika ada hujan maka jemuran menutup ya, atap jemuran menutup ya. Atau ketika ada hujan kain jemurannya yang akan ditarik oleh motor servo untuk membawa jemuran kain-kain yang hanger-hanger yang sudah kita jemur itu untuk masuk ke teras agar tidak kena air hujan. Bisa, silahkan Anda mau buat yang mana, silahkan. Yang berikutnya yang keenam yaitu sensor keamanan menggunakan LDR. Ketika ada cahaya yang mengenai permukaan LDR maka Arduino akan meneruskan kepada relay untuk membunyikan alarm sebagai tanda bahaya adanya tindak kejahatan pencurian di ruang yang sudah Anda buat dengan kedap cahaya ya. Oke kawan. Pilihan terakhir Anda bisa membuat dengan laser gate security, yaitu sistem keamanan menggunakan laser. Laser yaitu light amplification stimulated emission radiasi. Ini cahaya yang sudah dikuatkan sehingga memiliki kemampuan untuk menembus ya. Nah, hal ini Anda bisa gunakan untuk keamanan. Ketika ruang-ruang yang Anda mau amankan dengan laser, Anda pasang laser di sini dengan satu cahaya laser atau 2, 3, 4 silahkan. Kemudian cahaya itu diterima oleh sensor laser dioda. Nah, sensor ini akan dikirim kepada Arduino akan mengirim kepada relay untuk menyalakan tanda bahaya atau membunyikan alarm atau sirine. Itu terjadi ketika orang memotong cahaya laser. Jadi orang berlalu lalang di depan cahaya laser, maka sensor laser dioda tidak menerima cahaya. Nah, ini dianggap tidak aman, maka alarm berbunyi. Silahkan, ini pilihan ke-7. Tugasmu adalah membuat codingnya seperti apa, instalasinya seperti apa, cara nyambungnya seperti apa, lalu tuliskan prinsip kerjanya. Begitu ya kawan, waktunya 2 pekan. Oke kawan? Baik kawan, itu saja jumpa kita pada hari ini. Saya tunggu reportnya untuk
membahas pembahasan ini lebih lanjut lagi hingga akhir semester. Ingat, kita ini pertemuan sudah menjelang akhir. Kita bertemu sekali lagi minggu besok, kemudian minggu tenang, kemudian UAS ya. Terima kasih sudah gabung di channel Bambang Sekom. Semoga paham, sampai jumpa lain kesempatan. Semoga sukses buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian. See you tomorrow. Bye.